Hi guys, welcome back. So for today's video, I will be giving you some helpful tips on how to gain confidence or how to be confident when it comes to speaking English. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ya caranya supaya pede atau berani saat kita ngomong pakai bahasa Inggris. Karena ini sebenarnya sering kali ditanyakan, banyak ada beberapa dari kalian yang DM aku langsung, terus ada beberapa dari kalian juga yang DM U Dictionary-nya langsung minta tips atau saran gimana sih Kak caranya agar pede atau agar berani ngomong pakai bahasa Inggris. Kebanyakan yang kita pikirkan itu pasti Kak gimana sih kalau misalnya grammarnya salah gitu, aku takut grammarku salah. Atau kadang tuh kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris otakku ngeblank, aku lupa padahal aku udah tahu cuma tiba-tiba ngeblank gitu. Atau ada juga yang bilang mereka takut diejek, mereka takut diketawain orang, mereka takut dibilang sok keminggris karena pakai bahasa Inggris. Nah, hari ini aku akan mengajarkan kalian semua gimana caranya biar confident when it comes to speaking English. So stay tuned. Aku tahu banyak banget dari kalian yang menghindari ngomong dalam bahasa Inggris. Karena kalian tuh takut, terus kalian juga malu, terus kalian juga cemas dan ngerasa bahasa Inggrisnya tuh jelek gitu loh. Padahal kemampuan untuk ngomong atau speaking dalam bahasa Inggris itu penting banget. Practice speaking as much as possible. Kenapa? Karena uh, kalau kita sering-sering berlatih, pasti kita lebih terbiasa dengan hal itu dan pede jadinya kan. Kalau misalnya kita nggak sering berlatih atau kita nggak sering menggunakan bahasa Inggris, ya kita memulai pun nggak pede. Atau kalau misalnya kita emang mau memulai conversation with a native speaker or someone else who speaks English, kita nggak pede karena kita nggak sering gitu loh menggunakan. Jadi emang kita harus membiasakan diri untuk sering-sering berlatih atau menggunakan bahasa Inggris gitu. It goes the same with writing. For example, kalau kita emang pengen writing kita lebih bagus, we have to write more. If we want our listening to be better, then we have to listen more. If we want to be better at our comprehension, then we have to read more. Jadi itu sama. Kalau kita pengen speaking kita jauh lebih baik lagi, then we have to practice our speaking. Gitu. Nah, for you to start speaking English, you have to slow down and breathe because at the beginning you won't be a good speaker. Kalian gak bisa berharap langsung dengan instan kalian udah langsung fasih dalam bahasa Inggris. It's impossible karena kita juga masih belajar. Jadi take your time and enjoy the process of learning English gitu. Dan udahlah lupakan semua negativity yang ada dalam pikiran kalian seperti rasa cemas, rasa takut, rasa malu akan kesalahan atau salah grammar atau ngomongnya terbata-bata. It's normal. It's all normal and this is what everyone goes through when they are learning a new language or anything new kan. Jadi itu hal yang normal dan hal yang wajar. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Of course it's going to happen. Of course you're going to feel that way. And it's normal. Jangan sampai itu mempengaruhi kalian. Nah, tips lagi ya. Kalau misalnya kalian masih dalam fase belajar bahasa Inggris, jangan lupa untuk mendengar saran-saran atau kritik orang lain yang mungkin bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus atau lebih jago daripada kamu. Karena itu akan membantu kalian. Don't take it personally, okay? Karena it's for your own benefit gitu. Kalau misalnya nanti suatu hari kalian terjun ke masyarakat atau kerja terus kalian bahasa Inggrisnya kurang baik, terus dibenarkan atau diketawain sama orang lain, yang malu kan kalian sendiri gitu loh. Jadi mending sekarang itu kalian terbuka. Kalau misalnya ada orang yang membenarkan grammar kalian, it's okay, take it and make sure that you don't make the same mistake in the future. Gitu. Tip
Yang kedua adalah, okay, let's say you have what you call broken English. Lantas, ya untuk awal-awal nggak apa-apa gitu loh. Tapi, there's a misconception that's been going around, which is that vocabulary and grammar isn't important. Itu salah ya. Vocab and grammar itu sangat penting. Bahkan itu hal-hal yang dasar dalam bahasa Inggris. Jadi itu wajib banget buat kalian pelajari lebih dalam lagi. Mungkin untuk awal-awal yang paling penting itu confidence ya, pede. Kalian pede aja walaupun salah, gak apa-apa. Yang penting nanti kalian tahu kalau kalian salah terus dibenarkan, dan in the future you don't make and you won't make the same mistakes karena kalian udah tahu itu salah. Jadi di sini kalian bisa tahu bahwa grammar and vocab itu penting banget. Soalnya kalau dalam speaking kita tuh bisa ngomong lebih jelas lagi, lebih informative and a lot more expressive because we know a lot of vocabulary and we know how to use them in sentences. So just be patient, but along the way you need to learn grammar and vocab. Keep that in mind, okay? Third tip. This is the last tip. Immerse yourself in an English environment. Immerse yourself in an English environment. What I mean here is, kalian harus tetap bisa meleburkan diri ke dunia berbahasa Inggris ala kadarnya loh ya. Jadi contohnya salah satu, bagi kalian yang bookworm atau suka baca, kalian bisa ganti bacaan kalian ke bacaan-bacaan atau buku-buku berbahasa Inggris, oke? Nggak perlu buku-buku novel-novel yang thousands of pages long, thick books, nggak perlu. Jadi kayak boleh buku-buku anak kecil, boleh banget, atau magazines, atau articles, atau newspaper, online articles, whatever you can find that's in English, use them to your advantage. Jadi gunakan itu. Habis kalian baca, ini biasanya kalau orang luar atau aku sendiri sering banget 30 menit sehari, biasanya sebelum tidur sih, 30 menit sehari itu baca, just baca biasa. Nah, kalau kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, itu setelah baca 10 atau 20 menit itu kalian read out loud, jadi dibaca keras, biar kalian tahu intonasinya kayak gimana, pelafalannya kayak gimana. Nah, kalau misalnya ada beberapa kosakata yang kalian gak paham, itu bisa banget kalian cari di Google atau kalian cari di Youp Dictionary, find the definition and find how it is used in sentences. Selain itu, kalian juga harus sering-sering nonton film yang berbahasa Inggris ataupun podcast. Oke, nah kalau film nih, kebanyakan kalau orang-orang nonton film berbahasa Inggris, pasti subtitlenya bahasa Indonesia kan? Padahal masalahnya kalau subtitlenya bahasa Indonesia itu, nanti kalian malah nggak fokus sama filmnya, sama apa yang dikatakan charactersnya itu. Jadi lebih baik kalau bisa subtitlesnya bahasa Inggris. Nah, nanti kalau kalian masih bingung beberapa kosakata, bisa di pause. You can find the word that you find confusing and you try to figure out the definition of the word and the use of the word in sentences. Kalian bisa menggunakan aplikasi You Dictionary itu. Di situ kan pasti ada beberapa kosakata juga, penggunaannya dalam kalimat that you can use and it will really help you. Terus buat podcast, my suggestion would be coba dengerin podcast yang ngomong itu native speaker atau orang yang udah lama tinggal di luar negeri, karena bahasa Inggris mereka lebih flowy and lebih natural daripada orang-orang yang masih belajar gitu ya. Ini ada lagi sih, ada tips lagi. Kalau misalnya kalian gak cuma pengen sekedar belajar grammar atau vocabulary-nya, tapi kalian juga pengen belajar accent, logatnya, kalian bisa banget mimic. Jadi kalian meniru orang itu ngomong.
it's fine. Kalian coba ya lihat kaca terus ngomong atau ngikutin salah satu idola kalian atau orang yang kalian suka nonton yang ngomongnya pakai bahasa Inggris, itu ditiru setiap hari, dicoba walaupun awal-awalnya sih malu-maluin paling ya dan aneh, but it helps a lot and you'd be surprised with how far you can go. Yeah. Find a friend to talk to. Jadi kalian emang harus sering-sering berlatih. Jadi cari teman kalian yang bisa bahasa Inggris, atau you can find a friend, a native speaker friend who can speak English well. Sebenarnya itu agak sulit sih. Cuma kalau kalian pinter nyari temen, di mana-mana dapat. Di Twitter, you can even comment on YouTube and find friends there. There are so many ways to find friends and use English as a way or as a tool of communication. Jadi jangan lupa untuk sering-sering berlatih, mau itu kalian yang read out loud, mau itu ngobrol sama teman kalian, ataupun cuma sekedar ngobrol sama diri sendiri di depan kaca. Because I guarantee you that it will help a lot and it's so effective and it's been proven actually. Aku juga dulu kayak gitu pas logatnya masih kayak agak Indonesia gitu. Jadi jangan takut ya kalau bagi yang awal-awal entah itu aksennya sangat medok sekali atau aksen logatnya kelihatan, it's okay. Tapi selama kalian sering-sering berlatih itu akan menghilang. Apalagi kalau kalian pindah ke negara itu, misalnya ke Amerika atau ke Australia atau ke UK, you will find yourself with a different accent. I guess that's all the tips that I have for you so far. Kalau kalian masih punya pertanyaan, nggak apa-apa DM langsung ke aku sendiri ataupun ke Instagramnya YouDictionary and I'd be glad to help. Before I end this video, don't forget to click like and subscribe to this channel, YouDictionary Indonesia, for more videos in the future. And see you later. Bye.